Banyak yang berpikir ya bahwa uang adalah segalanya. Uang adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan. Orang yang nggak punya uang berarti bahwa dia nggak punya masa depan yang cerah dan nggak bakalan bisa bahagia tanpa adanya uang. Kalau lu nganggep uang adalah segalanya ya, berapa banyak sport car yang dibeli oleh mereka yang kaya ya, yang dilelang, yang punya aset berhektar-hektar yang kemudian dibekukan oleh pemerintah. Orang-orang di sekitar kalian ya, yang punya iPhone keluaran terbaru, yang punya baju-baju yang keren-keren ya, yang mahal-mahal, yang kemudian terjerat pinjol. Dari luar mereka memang kelihatan bahagia ya, tapi lu nggak tahu ya apa yang sebenarnya ada di balik itu semua ya, di balik kemegahan-kemegahan yang ditampilkan itu ya. Gua akan breakdown di sini ya. Kalau kesuksesan nggak ada korelasinya sama yang namanya uang ya. Nggak ada korelasinya dengan sebanyak apa uang yang kalian punya. Untuk menjadi orang yang luar biasa sukses ya, yang lu butuhin cuma dua hal. Selain itu cuma equipment tambahan ya, yang akan gua bahas di video-video gua berikutnya ya. Kalau lu nggak punya ya nggak apa-apa ya, yang gua sebut equipment tambahan tadi ya, lu akan tetap bisa survive ya. Kalau lu bisa ya, mempelajari, memahami, mengetahui dua hal yang akan gua sebutkan habis ini. Kalau lu udah bisa memanfaatkan ya dua hal ini, gua garansi 100% ya. Gua garansi 100% kalian akan bisa menjadi orang yang luar biasa hebat ya dibanding 280 juta penduduk di negeri ini. Yang pertama adalah tenaga dan energi. Di umur kayak gua sekarang ini ya, gua sekarang umur 23 tahun ya, per video ini di shoot di umur 20 tahun ya, atau kalian yang masih belasan ya, ini adalah ya, umur yang sangat-sangat energik ya, adalah usia yang penuh dengan tenaga dan energi. Manfaatkan dengan belajar yang sangat-sangat keras. Yang umur 20-an juga kalian juga harus bekerja ya, bekerjalah dengan sekeras-keras mungkin ya. Kenapa gua bilang gitu ya? Gue ibaratkan kayak orang yang lagi renang ya, renang mau nyeberangin samudra ya, dia baru start ya, baru awal ini ya, dia baru awal, dia mulai dari pesisir ya, dari pantai yang mana airnya masih cetek ya, airnya masih dangkal ya. Di situ kalian mau pakai gaya apapun terserah kalian ya, lu mau pakai gaya dada, gaya katak ya, butterfly stroke ya, lu freestyle ya, terserah kalian ya, sesuka kalian. Kalian nggak akan tenggelam ya, karena masih di pinggir ya, karena masih dangkal. Kalian mau pakai gaya apapun, pakailah, karena resiko untuk kalian tenggelam hampir nol. Tapi kalau udah mulai ke tengah nih ya, jangan kalian coba-coba gaya ya, kalian pasti akan tenggelam. Kalau tadi masih di pinggir, terserah kalian ya mau coba-coba gaya apa. Tapi kalau udah di tengah, jangan kalian coba-coba gaya apapun ya. Kalian harus pakai yang kalian kuasai di pinggiran tadi ya. Itu yang kalian pakai nanti di tengah-tengah ya. Jangan kalian neko-neko ya. Kalian coba-coba coba gaya katak coba gaya kupu-kupu, gaya dada. Lu akan tenggelam karena lu nggak nguasain. Kalau masih di pinggir tadi ya terserah kalian ya, pakai semua gaya, pakai, cobain semua ya, karena kemungkinan kalian untuk mati disantap hiu nol, nggak ada hiu di pinggir. Kalaupun kalian tenggelam ya, setenggelam-tenggelamnya masih di pinggir, masih mungkin ada keluarga yang lagi weekend ya, lihat kalian akan diselamatkan. Ada yang lagi snorkeling ya, itu kalian kemungkinan terselamatkan adalah hampir 100% ya. Itu bedanya kalau kalian dari pinggir pesisir ya, dan kalau udah di tengah Samudra Pasifik. Sama seperti halnya pas gua ya masih di pesisir ya, sama seperti kalian ya, gua juga udah ngelewatin ya, asam garam kehidupan ini ya. Di umur sekarang ya, udah pernah gua cobain semua gua cobain, yang digital marketing lah, yang dulu waktu sekolah jualan snack lah ya. Kemudian gua juga pernah ya affiliate marketing ya di Shopee ya, dulu ada. Gua juga pernah bikin brand ya, namanya Devil, itu logonya segitiga dulu ya. Dulu udah gua cobain semua pas waktu gua ada di umur kalian ya. Gua cobain ya, semua gua cobain, semua skill ya, semua course ya,
Gua pernah belajar bahasa Inggris ya, pernah dulu waktu masih ada UN, gua les matematika 2 minggu dari pelajaran SMP kelas 7 sampai kelas 8 gua habiskan di 2 minggu itu. Jadi kalian gak usah ragu-ragu ya di umur kalian yang masih muda ini. Jatuh bangun kalian harus hadapi ya, sebelum nanti kalau udah tua kalian menyesal ya. Kenapa gua dulu gak coba ya. Gua juga dulu pernah ya jaga toko fotokopi ya. Itu jam 6 pagi udah harus buka. Jam 6 pagi buka sampai jam 9. Ya, belum lagi kalau lagi ada banyak pesanan ya. Bisa sampai jam 10 sampai jam 11 ya. Itu ya gua pas masih jaga fotokopi dulu. Belum lagi kalau servisnya ya. Kalau lagi servis itu yang benerin pasti datangnya malam-malam ya, tengah malam ya. Belum lagi kalau ada item yang membutuhkan sales, itu sales datang ya pasti dia banyak telatnya ya. Kalau ada customer yang komplain ya, yang kurang puas, yang nggak nerima kalau ada kekurangan, pasti kalian keringat dingin ya, dimarahin di depan orang-orang banyak ya, di depan customer yang lain ya, lu dibentakin ya. Kenapa ini enggak selesai hari ini? Kemarin bilangnya ya jam segini, di hari ini udah selesai. Sekarang kenapa kok belum ada ya? Itu kalian pasti dimarahin habis-habisan, mampus di depan banyak orang ya. Kalian harus siap mental ya. Itu adalah sebuah pengalaman ya, dimana kalau menangani customer ya, itu kalian harus tepat waktu, harus disiplin. Di umur kalian yang gua sebutnya ya masih di pesisir tadi ya, lu harus cobain ya banyak hal, harus cobain semua hal. Cobain ya, pelajari skill-skill yang baru yang lu belum bisa kuasai ya. Gua dulu belajar coding ya, belajar editing ya, belajar video editing ya, belajar gimana cara algoritma ya. Gua dulu di Instagram 2020 juga gua pernah ya di TikTok ya, itu masih sepi-sepinya tuh gua pelajarin tuh ya. Nah, lu juga sama, pelajari semua skill, semua hal ya, cari pengalaman yang banyak ya, beli course-course yang murah kalau masih belum punya uang ya. Banyak ya course-course yang murah-murah di sana ya. Ambil ilmunya ya. Ilmu nggak harus mahal ya. Kalau lu masih di umur yang segini ya, lu belum punya skill ya, lu belum punya pengalaman ya, lu belum tahu banyak hal ya, lu jangan mikirin uang dan uang dulu ya. Itu salah. Kalian harus mikir ya, apa yang bisa gua improve dari diri gua ya. Karena uang datang ke orang yang punya value ya. Uang nggak sembarangan datang ya. Dia tahu ya siapa tuan yang layak buat didatangin. Kalian harus cari ya, cari skill yang banyak, pelajari ya dengan sekeras mungkin ya, maka kalian akan dapat ya, yang namanya uang. Bang, tapi gua nggak punya uang sama sekali buat beli course ya. Gua pengen belajar ya, belajar bahasa Inggris, tapi gua nggak punya uang. Dunia sekarang udah berubah ya. Kalian mau belajar bahasa Inggris, cari ya buku English course ya di Shopee. Itu banyak yang murah ya. Cari aja yang bajakan-bajakan dulu ya. Kalian nggak harus mahal-mahal ya. Untuk pemula entry level, cari aja, nggak apa-apa yang bajakan-bajakan ya. Tapi kalau lu udah punya duit ya belilah yang ori ya, karena itu juga salah satu cara kalian menghargai siapa yang ngarang ya. Jangan keterusan kalian beli yang ya bajakan terus ya. Kalau udah punya uang, manfaatkanlah. Kalian berterima kasih lah ya sama yang bikin buku ya, yang kalian pelajari, yang kalian ambil ilmunya. Beli yang ori. Kalau lu mau belajar coding ya, cari di YouTube ya. Banyak sekarang YouTube yang ngajarin coding ya. Kalau lu mau belajar AI agent ya, cari searching di Google AI agent book ya, pasti keluar ya, PDF banyak sekarang ya. Kalian gak ada alasan lagi buat gak belajar ya, buat gak maju, buat gak improve diri lu sehebat mungkin ya, sekeras mungkin belajar ya. Gua mulai ini juga gua modal cuma HP sama laptop doang ya, sederhana, tapi ya yang penting apa,
kita mulai dulu ya. Gua di sini belum sukses juga ya. Gua di sini pengen ngajakin kalian ya, kita jalan ya untuk menuju kesuksesan bareng-bareng ya. Gua di sini akan sangat salut sekali kalau kalian bisa ikut jalan ya bareng sama gua ya untuk maju ya menghadapi kesuksesan ya. Nanti kalau kalian yang sukses duluan ya, gua malah lebih senang ya kalau kalian yang sukses ya, sukses duluan dibanding gua ya. Ntar kita ngopi ya, gua ucapin ke kalian selamat, kamu udah sukses duluan. Congratulations. Selamat ya buat kalian yang udah sampai di titik ini. Gua sangat-sangat respect ya. Oke, hal kedua yang membuat kalian sukses adalah akal sehat. Yang pertama tadi adalah tenaga dan energi ya. Kalau kalian udah bisa ya belajar dengan sedemikian keras ya, kalian udah bisa ya konsisten ya dengan sangat amat ya disiplin ya dengan apa yang udah kalian pelajari ya. Yang kedua adalah kalian harus bisa membenahi mindset di otak kalian. Di saat kalian udah menemuin hal-hal yang kalian pas di sana ya, kalian fokus saja di satu hal itu, satu kalian asah ya setiap hari ya, setiap hari, besok lagi ya, kalian fokuskan ya, kalian buang semua yang menurut kalian mengganggu ya, distract kalian ya. Kalian buka TikTok, kalian buka YouTube ya, kalian buka game ya, itu hindari semua ya. Dulu kan apa yang lu fokuskan ya, yaitu skill yang lu pas di sana tadi ya. Satu skill yang lu dalemin setiap hari, lu tempa ya, maka lu akan terbiasa. Otak kalian akan menangkap ya kalau itu hal yang harus dikerjakan sekarang juga ya, karena kalian terbiasa setiap hari ya, kalian ulangi dan ulangi. Atur timer kalian ya. Jam 6 ya, gua mau baca buku ya. Jam 7 gua resume ya. Kemudian jam 8 ya, gua akan belajar coding ya. Itu kalian planning ya. Kalian planning di jadwal kalian ya. Itu jam 6 gua baca buku, jam 7 gua resume, jam 8 resumen harus sudah selesai ya, gua mau belajar coding ya, gua mau course bahasa Inggris. Buat lu yang masih kerja ya, oh habis kerja gua ada jam kosong ya, ada space ya, dari jam 5 misal sampai malam ya, itu kalian manfaatkan ya. Atau setidaknya ya, kalian kalau gua pengen belajar bahasa Inggris ya, taruh buku vocabulary di samping kasur lu harus janji ya ke diri lu ya, oh gua kalau sebelum tidur ya, gua akan baca buku at least 1 halaman ya. Gua baca tuh vocabulary ya dari ujung ke ujung ya sampai hafal. Kalau belum hafal, gua ulangi lagi sampai hafal ya. Lu akan luar biasa berhasil ya kalau lu terapin setiap hari ya. Lu ulangin terus, besoknya 1 halaman, kalian akan menguasai ya bahasa Inggris. Lakukan itu 30 hari ya, satu hal yang kalian fokuskan ya, terus menerus setiap hari tanpa kompromi ya, tanpa izin ya. Kalian harus lakukan sampai kalian benar-benar paham, benar-benar menguasai ya. Kalian dalam 30 hari ya, kalian akan menjadi orang yang sangat-sangat hebat, luar biasa sukses menggapai ya, apa yang kalian impikan. Hal-hal yang kecil dulu ya, kalian coba terapkan ke hidup kalian ya. Belajar bahasa Inggris ya, seperti belajar public speaking ya, copywriting ya, seperti belajar coding ya, apapun itu ya. Pelajari semua ya, sedikit demi sedikit ya. Lama-lama akan menjadi bukit.